Waduh, telat pembahasan nih lakon ini. Padahal anu di ilmu pertanian Nggih. kuliah dulu kalau ingin tanduranmu api, tanduranmu buah lebat, buah manis, nangi turu, kencingmu siram menang tanduran. Malah ya. Malah seperti itu gitu. Ilmu pertanian. Nah itu subhanallahnya penciptaan Allah SWT terhadap manusia. Nanti kalau sampai akhir kan kehidupan ini seakan-akan semua fasilitasnya untuk manusia. Muter dari ngapunten kotoran kita itu jadi pupuk untuk tumbuhan kita makan atau dimakan sama kambing, kambingnya kita makan. Subhanallah. Tapi nggih ya Allah harus diolah supaya tidak terkesan apa langsung gitu. Kadang-kadang memang ada benturan ilmu nopo, ilmu Kanjeng Nabi syariat kalau ilmu umum. Tapi orang kalau paham mestinya tidak ada benturan. Tidak ada benturan. Karena yang bikin syariat yang menciptakan kehidupan. Berarti kencing berdiri dilarang keras ya, Pak? Makruh. Nggih. Walaupun ada riwayat Nabi itu ya pernah buang hajat berdiri, minum berdiri, tapi tujuannya untuk tasyrik. Tasyrik itu supaya umatnya tidak memahami bahwa itu adalah haram. Jadi kadang-kadang memang Nabi berbuat yang makruh, tapi tujuannya itu. Jadi kita tahlil ya. Nggih. Nah, yang makan sarung kita kena kuah atau kena kopi. Nah, ini dihukumi apa ini? Sarung kita ini. Mboten masalah, suci. Cuma kotor aja. Nggih. Tidak mau sholat langsung mboten masalah. Nggih. Cuma kalau kita perhatikan adab, nah sholat ini usahakan pakai baju yang bersih. Benar mawon. Umpama dipakai tidak ada masalah sih. Ya, misalnya begitu keluar kan sini udah ada ini anak ibu ganti apa? Nggih, sekiranya takut ketinggalan apa sholat nggih, mboten masalah langsung sholat. Nggih. Pokoknya mboten gambir sak. Pokoknya mboten sak mangkok ae, sak mangkok. Namanya pratiki ya. Nggih. Bisa panci ya. Berarti sengaja niku rupanya. Itu belanya nih. Ini kan masalah kadang-kadang ada kan orang tertentu buat mainan. Nggih. Terus senengannya ngepret tapi nek anu mesti nyedek koncoe anu. Dosa. Nggih. Bukannya tidak ada, itu dosa, itu ganggu. Jangankan kalau ini masa di luar nanti. Ya. Kadang-kadang wonten mereknya niku. kalau semuanya Jangankan kentut apa kita mau Jumatan, mau kumpulan, tidak mandi aja, tapi kalau kita merasa bau ya, itu aja sudah haram hukumnya karena mengganggu. Jadi melarang Allah, Rasulullah mengganggu orang itu melarang orang lain dalam segi apapun, bentuk, bau dan lain sebagainya. Terus yang Ustaz, apa namanya, ada pertanyaan kan gini, perbaiki sholatmu maka aku akan jamin hidupmu kan gitu ya. Okay. Kan kebanyakan orang-orang itu kan tujuan itu karena apa, janji Allah kayak seperti itu, sabar sembahyang pulih api. Tapi kenapa kayak apa seperti marbot seperti itu kan tertib loh sholatnya, tapi hidupnya cuma ya itu aja gitu maksudnya gitu. Yeah. Jadi pandangan orang yang awam loh, marbot masih lumayan, tetap melarat lah bahasanya. Intinya kan yang dipikirkan orang kan paling tidak kan dunia. Yeah. Nah itu betul. Alasannya ya karena kita selama ini yang kita pandang adalah zahir dunia. Padahal mestinya orang tuh semakin banyak diuji, semakin mahbub indah Allah, semakin dicintai. Buktinya kan asyadul bala al-anbiya. Paling beratnya bala ya Nabi. Loh Nabi loh ini, tapi balanya paling berat Kanjeng Nabi mulai sebelum lahir harus diuji. Masih umur 2 bulan kandungan, abahnya meninggal. Lahir 6 tahun, ibunya meninggal, melarat. Bahkan sampai dikatakan Siti Halimah itu kan awalnya tidak mau sama Nabi. Keluarga melarat. Tapi tidak ada bayi lagi kecuali Nabi Muhammad, terpaksa dibawa.
Artinya kan Nabi pun ujiannya berat. Sampai umur sekian ujian kok diusir sama kaumnya. Terus para wali, sakit-sakitan paling berat ya wali. Hanya mereka bisa menutupi. Nah, kalau kita hidup nikmat tok malah harus curiga. Nggih, katanya Allah dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang itu malah lalai, enggak mau ibadah, enggak mau sholat, malah Allah kasih rezeki yang banyak. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Bisnisnya lancar, sebarang kali lancar, wah enak, sampai dia betul-betul lupa. Nah, tapi di akhir ayat tadi, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Sampai ketika dia lupa, langsung diambil seketika sama Allah, mati dalam keadaan tidak enak. Nabi pun dalam hadisnya juga mengatakan hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisyahwat. Surga itu malah dikelilingi dengan barang-barang tidak enak. Karena apa? Ya ujian. Orang mau masuk tempat enak ya ujian dulu. Orang mau dapat uang banyak ya kerja dulu, kan gitu bahasanya. Ketika jenengan sholat berat, semuanya berat, ibadah berat, ya lakonono, dalamnya itu ada surga. Lah neraka justru dikelilingi dengan syahwat, foya-foya, happy, seneng-seneng. Lakonono engko njero nih neraka. Makanya dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan siru ilallah urjan wa makasir. Jalanlah kepada Allah walaupun ngesot-ngesot berat, gak apa-apa, sing penting aku iso mlebu surga. Kan nonton bahasa. Jadi kalau kita berpandangan zahir, ya urip marko ndak enak. Tapi kita ndak tahu di rumahnya mungkin dia tenang. Waktunya sholat bisa sholat, waktunya apa bisa ngaji. Di sisi lain orang kaya-kaya tidurnya repot, bojone ruwet, pajeknya akeh. Nah, itu kan kita ndak mikir ke situ. Kan umumnya teman-teman yang nggak sholat, nggak anu yo terus aku makanya lumayan kok urip di foto pangeran. Lah jawabane ngono iku. Marco itu loh bener uripe pacet itu lagi. Nggih. Waduh disekak. Repot ya. Berat ini. Kalau Imam Sya'rawi itu membahasakan gini. Manusia menciptakan robot. Robot itu kan pasti dia perhatikan, dia sayangi. Kenapa? Karena ciptaannya sendiri. Rusak titik dandani. Kabelnya pedot sambung disolder tuh. Ditandani ku kan dimur, napa diobeng, disolder panas. Tapi tujuannya robot niku wau genah. Manusia juga seperti itu ciptaannya Allah. Allah enggak mau manusia rusak. Makanya dikasih sholat 5 waktu. Mari nyambut gawe ndak enak, ayo sholat duhur. Duso mali sholat asar, ben bersih. Lah robot begitu diperbaiki tidak bisa buang sampah. Manusia disuruh sholat tidak mau, ini apa? Berarti tidak beres sih menungso nih. Otaknya ada yang salah. Buang aja ke neraka. Kan gitu bahasanya. Ini ada juga teman saya ada. Yeah. Saya suruh sholat itu ya tiap ketemu itu saya ingatkan sholat. Pernah sholat enggak. Bahkan dianya pernah cerita ke saya kalau dia pernah bermimpi Rasulullah. Padahal enggak pernah sholat tapi kalau dianya bermimpi berarti kan mimpinya nggak mungkin bohong tuh kalau mimpi Rasulullah katanya gitu ya. Itu 2 kali. Tadi dia lewat di samping rumahnya belum anak pengajian. Oh itu Rasulullah cuma gitu. Datang lagi, kalau ada pengajian lagi, oh itu Rasulullah. Cuma itu loh, terus jangan jelas ini. Enggak itu. Gimana ya? Nah ini keliru ini berarti. Berarti otaknya ada yang salah kan dia. Oke. Oh ikut Rasulullah. Bisa jadi dia salah persepsi. Nah, itu, tapi katanya kalau mimpi yang dia yakin kalau itu Rasulullah katanya nggak mungkin yang lain loh katanya gitu. Gitu. Dan Rasulullah memang tidak selalu seperti Rasulullah, kadang berupa orang alim. Cuma putih ya gitu. Jadi tapi dianya yakin oh itu tak Rasulullah cuma gitu. Yeah. Cuma gitu dalam. Jadi yang tidak pas itu wujudnya Rasulullah. Ya. Tapi yang pasti akan membawa perubahan. Tidak mungkin orang ada orang itu kan kayak ceritanya di Mesir ada orang Nasoro malah mimpi Rasulullah, tapi kan langsung masuk Islam setelah itu. Nah kalau orang Islam sendiri kok tambah tidak sholat, nah ini repot ini. Kan nggak percaya itu tapi nang aku gak tau goro.
Iya mungkin suatu saat apa hidayah. Ini sih soal ke mimpi kan. Iya. Kenapa dia kan? Nggih. Kalau kita itu sakit, tiap hari mana syukur. Tiap hari kenapa? Kenapa? Tiap hari kenapa? Tiap hari minta doa disembuh. Nggih. Tapi nggak pernah disembuh. Iya. Berapa? 20 tahun sakitnya. Gimana itu? Nggih, termasuk ujian. Kadang orang dikasih pilihan sama Allah. Tapi dia sabar. Nantinya ada Pak. Masya Allah. Padahal Ada sahabat namanya Imron bin Husain, pakai Sod bin Husain. Itu sakitnya ambeien. Jadi kalau duduk keluar darah, terus keluar darah. Ditahan, disabar-sabar, lama tidak kuat. Minta Kanjeng Nabi. Minta tolong doakan Rasulullah biar sembuh. Kata Kanjeng Nabi, tidak apa-apa saya doakan. Tapi sekarang ini saya lihat banyak malaikat beristighfar untuk kamu karena sakitmu itu. Nek tak dongakno waras, tapi malaikat ngali. Kata sahabat, tidak apa-apa Rasulullah. Kalau tak getin tok tidak apa-apa. Sampai mati, sampai meninggal. Saya nampak riwayatnya ambil. Tidak sembuh-sembuh sampai meninggal. itu dialami oleh anak saya. Oke. 20 tahun. Orang sakit itu sebetulnya hebat. Orang sakit kalau dia sabar. 20 tahun sakit saya. Tapi ya itu rajin sholat, rajin ngaji. Tiap hari muda. Oke. Kadang Allah itu ngasih orang itu semangat sholat. Ada orang dikasih sama Allah mau didekatkan nggih, maksudnya nggih. Kok ndak gelem sholat, ndak gelem mesti kayak loro ae. Ben Sholat itu sampai ben bisone jatuh wae. hidungnya ini kena. Hanya dipar itu apinya dipar bahasa itu. Giginya itu hampir selesai. Dia nggak pernah mengapa. Sabar ganjaran sedaya nih. Wali itu rata-rata sakit. Wali rata-rata sakit. Kanjeng Nabi mau derenge sedo kan sakit. Lama tapi. Kita Nggih. dan aku ya wis. Ya, menghubungkan kata-kata bahwa Allah itu ketika kita itu berdoa kepada Allah dan Allah akan segera dan Allah akan menjawabnya. Yang seperti tadi sakit kita berdoa nggak sembuh-sembuh. Oke lah kita pernah bahwa itu cobaan, bahwa itu ujian. Tapi di pihak lainnya juga fair-fair saja mengatakan bahwa doa ada doa atau tidak terkabulkan. Karena kenyataannya sekarang masih dalam kondisi sakit ya, terus berlanjut. Mengkorelasikan pemikiran bahwa ini akan dijawab dan menghubungkan bahwa kita itu dicoba atau istilahnya mau jawab disyukur, itu udah yang kadang kita masih tanda tanya. Berat. Nggih. Yang mesti kita pahami pertama itu dan harus kita yakini Allah pasti menjawab doa kita. Orang itu kalau doa, Allah pasti jawabannya labbaik. Labbaik itu jawaban paling bagus. Nek cara Jawa niku diceluk dalem. Allah pasti jawab dalem, pasti. Satu. Yang kedua, Allah itu mengabulkan doa yang harus kita paham. Itu pasti yang terbaik. Lah, yang tahu yang mana yang terbaik untuk diri kita bukan kita malah Allah. Karena manusia ini akalnya masih campur sama nafsu. Oke. Dalam apa dikatakan wayadul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Kadang-kadang menungso donga koyo-koyoane apik padahal itu jelek. Ya Allah saya minta mobil. Dia tidak tahu kalau punya mobil dia bakal nabrak.
Ya Allah, saya minta rumah yang bagus. Dia tidak tahu kalau punya rumah bagus, megah, pajaknya gede, dia malah kepikiran. Dia kan tidak tahu. Berarti yang tahu yang mana yang terbaik untuk kita bukan kita, tapi Allah. Lah, mana yang terbaik untuk kita itu Allah yang tahu. Kadangkala atau mungkin kebanyakan dalam bentuk ganjaran. Nek jenengan umpami sakit terus tak kayak pilihan, sampean tak kayak duit 20 M, tapi engkau ya lek wis mati, nonton nggih. Atau tak kasih duit 1 juta sak warase saiki, nonton istilahnya. Mesti kan milih, gak apa-apa aku tak nahan dhisik, sing penting engkau bakal oleh 20 M. Iku lek 20 M lek swarga, tapi setelah meninggal, jadi sakit saya meninggal. Mesti kan jenengan milih yang itu, dan itulah yang terbaik menurut Allah SWT. Jadi dua pemahaman itu saya kira sudah mantap. Artinya yang pertama harus yakin Allah itu pasti ngijabah, pasti menjawab, bukan ijabah, menjawab. Yang kedua pasti mengijabah, tapi dalam bentuk yang terbaik untuk kita sesuai dengan ilmunya Allah SWT, bukan sesuai dengan ilmu kita. Di ayat yang tadi Allah mengatakan wahai insan tadi itu, kenapa kok bisa manusia seperti itu? Wa kanal insanu ajula. Karena sifatnya manusia selalu suka yang terburu-buru. Pingin dang oleh. Makanya jelek. Kayak lari alit dibanding nong jenengan. Anak kecil pikirnya yang enak itu ya es krim. Tapi kita tahu kalau es krim tok gigis untuk nih. Tak ijoli nak ojo es krim. Tak tabungno duit sampean. Engko bakal tuku omah sampean. Nah, kan kalau seperti itu kan mesti anak tadi nolak, tapi orang tua lebih tahu. Kayak nonton. Sambungannya dari itu, Gitu. setelah sakit itu kan mati. Gitu. Sebelum mati itu kan mengalami sakaratul maut. Disebutkan sakaratul maut itu kata sakaro itu apakah identik dengan sukuro? Boten. Sakar itu pakai sin. Sakaro, Oke. Bukan pakai sin. Kalau syukur itu pakai sin. oh syukro. Oke. Kalau sakaratul maut pakai sin itu artinya macam-macam. Mabuk, sakit itu sakarat. Sakaratul maut rasa sakitnya ketika meninggal. Kalau gula, Oke, sukar. Beda lagi. oh jauh ya. Oke, kadang-kadang bahasa memang beda harokat, beda titik, beda tasdid itu lain. Qobila menerima, tapi kalau ada tasdidnya qobala mencium, kibala di hadapan, qobla sebelum ya. Dari satu kata aja beda harokat sudah beda makna. Kalau persiapan untuk kita memasuki pada, kita kan semuanya kan masa penantian untuk masuk pada ya kematian atau sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan digambarkan oleh banyak orang bahwa nanti perilaku dasar atau perilaku bawaan atau perilaku bayi kita akan muncul, atau perilaku harian kita akan muncul di sakaratul maut. Kalau itu merupakan gambaran itu, terus di balik itu ada kata-kata bahwa nanti ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kemana perilaku harian kita sehingga terjadi su'ul khotimah dan husnul khotimah? Memang ya yamutul mar'u ala ma asyareh. Orang itu meninggal tergantung kebiasaan. Ngerti nggih? Cuma istilah husnul khotimah sama sul khotimah ini sebetulnya tidak ada hubungannya sama kebiasaan. Cuma gambarannya itu bisa nyambung. Istilah husnul khotimah sama sul khotimah tergantung di hati kita membawa iman apa enggak. Itu arti semestinya.
Jadi kadangkala ada orang itu meninggal tabrakan, tapi di hatinya dia tetap iman. Dia adalah ilaha illallah ya husnul khotimah meskipun tabrakan. Gambarannya kan jelek tabrakan, tapi di hati iman ya husnul khotimah. Kadangkala ada orang meninggal tidur, tapi di hati tidak iman. Abu Lahab itu matinya di atas kasur, tapi tidak iman ya husnul khotimah. Jadi sebetulnya tidak bisa jambungin antara ya mutul maru alama asyaleh sama husnul khotimah. Cuma kalau kebiasaan baik itu mendorong adanya husnul khotimah. Jadi sifatnya hanya perhatian aja gitu, ambil gitu. Nggih, jenengan jangan kebiasaan berbuat jelek. Kalau berbuat jelek khawatir nanti terdorong untuk kemudian auzubillah husnul khotimah. Dan itu bukan paten nggih, yang mutul maru alama asyaleh itu kebanyakan orang meninggal sesuai. Jadi tidak pasti orang ini harus ini, orang ini harus ini. Terus istilah kematian yang dikatakan secara umum bahwa orang ini matinya karena kualat itu sebenarnya menurut pendapat kita itu bisa masuk akal nggak? Bisa jadi. Jadi misalkan setelah kan kita sering lihat film Nggih. karena murka, karena perbuatan kita sehingga terjadi kecelakaan, matinya mati kualat. Kalau matinya mati kualat terus kebiasaan sebenarnya sebelumnya itu adalah ini kan bisa aja matinya ini kan bukan mati kualat tapi mati musuhnya yang sebenarnya waktu mati membawa iman kan. Nggih. Jadi kalau dibilang ada kualat ya bisa jadi. Yang masalah itu kita tidak boleh menghukumi orang. Ya, ini matinya begini, jangan. Kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum." Orang mati itu sebutkan yang baik-baiknya aja, jangan yang jelek-jeleknya aja. Jenengan ngerasani tiang urip dilarang. Soalnya apa? Soro jaluk sepuro nih, kan jaluk sepuro nih kan kudu nyebutno niku. Kesalahan nopo. Lan apa malit yang sedo, lagi jaluk sepuro yo nopo, kan ngoten istilahnya. Jadi kalau dibilang kualat itu ada ya ada, karena dalam syariat ada hukum karma. Biru abakum tabirukum amnaukum kata Nabi, kalau kamu berbakti pada orang tua mesti anakmu. Itu kan hukum karma nah. Kualat versi baik kan ngoten. Waifu taifan, kalau kamu menjaga harga diri, maka perempuanmu akan bisa menjaga diri. Itu kan juga hukum karma. Kama tadi nududan, sebagaimana kamu berhutang kamu akan dihutangi. Hukum karma, kualat. Tapi masalahnya jangan kita yang menghukumi, nggih. Tirase Gusti Allah niku. Kalau pendapatnya Ustaz sendiri, Dan iki mati yang lebih sempurna itu sebenarnya menurut jenengan sendiri. Mati yang lebih sempurna dan dipandang secara umum bahwa ini adalah matinya hak mati tanpa ada embel-embel. Ini karena kualat atau ini karena sesuatu hal yang negatif. Misalkan kita kan bisa aja orang mati karena penuh, orang mati karena kecelakaan kan bisa aja. Ini kira-kira mati yang lebih sempurna itu yang bagaimana? Yang penting tidak mati yang jelek. Menurut saya orang itu husnul khotimah yang penting mati yang tidak jelek. Semuanya mati yang jelek, mati karena misalkan terlalu overdosis minum minuman keras. Mati bukan karena dia carok. Mati bukan karena yang kena-kena itu. Kalau yang jelek jelas ya kita anggap mungkin, tapi tetap kalau bisa ada sisi, ada celah kita husnudzon ya husnudzon. Selain itu ya kita harus berhusnudzon. Semua orang mati baik. Supaya itu menjadi doa nanti kembali ke diri kita sendiri. Oh niki yang husnul khotimah, niki husnul khotimah. Insya Allah kan jadi doa kembali kepada diri kita sendiri. Problemnya manusia itu kan selalu dia suka menghakimi orang, menghukumi orang. Terus waktu mati yang paling bagus. Semua mati bagus, waktunya bagus. Tidak ada waktu mati yang jelek itu tidak ada. Kondisi yang jelek ada. Kalau waktu, saya kira tidak ada. Ada yang mengatakan waktu nanti di bulan Jumat uang mulia ya. Artinya waktu bulan Ramadan bagus ini. Nggih. Kalau bisa jangan hanya hari Jumat. Hari Senin, wah hari mulia ini karena kelahiran Kanjeng Nabi misalnya.
Betul kula, betul kula. Ora iso nyenakno iki. Sholat obat itu boleh dilakukan siang hari. Boleh. Sholat tobat itu terhitung sholat mutlak kapanpun boleh. Yang penting bukan di waktu-waktu yang diharamkan. Oke. Cuma banyak ulama yang mengamalkan sholat tobat ba'da maghrib. Namanya sholat awabin 6 rakaat. Tapi selain itu boleh. Kenapa kita? Kalau meninggalnya melahirkan itu Syahid. syahid. Mati karena sakit itu sebetulnya syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat, nggih. Syahid. Jadi syahid itu ada 3. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat banyak, di sekeliling kita banyak. Orang mati karena sakit itu syahid akhirat. Mati karena tenggelam, mati karena kebakaran. Oke. Mati karena memendam rasa cinta yang hak, nggih, bukan cinta-cinta pacaran. Itu juga syahid, tapi syahid akhirat. Artinya syahid di sisi Allah SWT. Ada syahid dunia. Syahid dunia ini orang ikut perang, tapi yang diinginkan adalah harta rampasannya, ghanimahnya istilahnya. Di dunia orang mungkin syahid, ya akhirnya tidak dimandikan, tidak disolati, kan langsung dikuburkan. Karena syahid dunia. Cuma di akhirat menurut Allah bukan syahid ini, karena yang diharapkan adalah dunia. Ada syahid dunia akhirat, dia orang yang paling mulia ini, orang yang mati di medan perang karena tujuannya untuk membela agama. Ini ya secara dunia hukumnya syahid, akhirat menurut Allah ya syahid. Jadi orang yang nopo niku kecelakaan nopo sebetulnya sakit perut itu juga termasuk. Ini asam lambung meninggal, syahid akhirat. Oke, monggo. Kalau meninggal itu kita mempertahankan hak kita, misalnya kan ada yang mau merampok tak jaro. Iya. Hukumnya, Kita gitu. nggih, Termasuk saya tidak. nggih, secara hukum fikih syahid itu mempertahankan hak. Cuma secara tasawuf, selama itu hal duniawi, lebih baik kita selamat, kasih enggak apa-apa, daripada kita mati karena itu. Ini secara tasawuf. Tapi kalau seandainya terus kita pertahankan, kita meninggal apa? Jadi mengalahnya. Ini kalau kita ambil sisi baiknya. Kalau saya pernah dengar saya Iya. dari guru saya sendiri, masalah meninggal sul khotimah, husnul khotimah itu haknya Allah. Gitu. Kalau ilmu tasawuf yang haknya Allah. Iya. Itu kita berpedoman pada seorang pelacur aja bisa meninggal karena Nggih. masuk surga. Husnul khotimah. Nggih. Juga banyak ulama yang meninggal juga husnul khotimah. Makanya kalau meninggal husnul khotimah itu kemudian haknya Allah tuh. Nggih, makanya kan tadi saya bilang problemnya itu manusia suka menghakimi. Iki matinya api, matinya elek. Jangan, urusannya Allah. Nggih. Ada salah seorang yang tidak dikenal. Nggih, itu dia dulunya ahli maksiat apa, ternyata meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Karena dia waktu hidup itu setahun sekali. Bisa kita bayangkan. Kalau waktu maulid dia mandi, kan sebelumnya kan dia ahli maksiat, minum minuman keras apa. Tapi kalau bulan maulid dia mandi bersih, dia sholat, tobat, sholawat ke Nabi paling banyak. Ketika meninggal orang kampung tidak ada yang mau mandikan. Tapi salah seorang yang alim lah di situ, kemudian mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Orang ini kenapa kok tidak kalian sholat? Ini peminum, pemabuk berat ini Rasulullah ini. Tapi ini orang ahli sholat pada saya. Akhirnya ketun semuanya. Ya jangan gampang-gampang menghukumi orang begitu. Dan saya tanya Ustaz ya, selama ini saya belum mendapat jawaban. Ini di luar ilmu fikih Ustaz ya. Nggih, monggo. Dalam Al-Quran itu satu surat yang nggak ada kata bismillah, yaitu surat Taubah. Itu alasan apa Ustaz? Ada mengatakan bahwa kalau kita di awal surat Taubah itu membaca pakai bismillah malah diharamkan. Di tengah-tengahnya malah disunahkan. Nggih.
Itu haitsu unzil, menurut ketika diturunkan ya seperti itu. Jadi ada poin amrun ta'budi. Dalam banyak ibadah itu ada poin amrun ta'budi. Hal-hal yang murni hak prerogatif Allah. Kayak sholat, kenapa kok sholat zuhur 4 rakaat? Ya tidak bisa dipertanyakan. Karena amrun ta'budi. Begitu juga sholat taubat. Allah menurunkan seperti itu. Allah memberikan larangan jangan bismillah. Kalau bisa dicari hikmahnya ya monggo, tapi kalau tidak bisa, poin utama amrun ta'budi. Apa amrun ta'budi itu perkara ya murni ubudiyah. Napa nggih? Ibadah kita kepada Allah, menghambanya kita kepada Allah. Dan kenapa kok dikatakan poin utama? Karena ketika orang beribadah tanpa bertanya hikmah dan lain sebagainya itu malah mulia. Saya juga pernah dikasih tahu persis sama Habib Haji. Udah nggak usah ditanyakan udah. Habib Haji Alka. Apa? Oh. Udah nggak usah ditanyakan. Nggih, ampun itu urusannya ta'budi. Allah itu. Kadang-kadang orang kan nggak ngerti kan itu. Nggih. Malah yang disunahkan di tengah-tengah surat memang disunahkan. Terus ada yang mengatakan waktu itu saya ada teman dari PIK mengatakan bahwa di situ dalam surat itu diterjemahkan bahwa siksa Allah kepada orang-orang kafir. Nanti kalau kita baca Bismillah, Allah akan meringankan siksanya seperti itu. Mungkin itu diantara hikmah. Iya, Diantara hikmah. Jadi kalau dalam hukum fikih itu ada hikmah, ada ilat. iya. Hikmah itu ya hikmah. Kalau ilat itu alasan. Kalau alasan ini tidak ada alasan, hukumnya hilang. Tapi kalau hikmah, tidak ada hikmah, hukum tetap berlaku. Makanya kalau bisa cari hikmahnya monggo, tapi alasan utama adalah murni amrun ta'budi. Monggo. Satu lagi sekarang, nanti satu lagi. Aman. Bentuknya kopiah itu kan kita bisa melihat bahwa bentuk kopiah kayak gini, bentuk topi kayak begini, bentuk sarung kayak begini. Nah, bentuk kematian yang dikatakan bahwa orang ini adalah mati husnul khotimah mungkin ada tandanya untuk yang itu. Oke. Ini ndak ya, mungkin kebanyakan wajahnya ndak gelap, dilihat tuh enak, terus ndak merepotkan. Oke, ini diantara. Tapi jangan kemudian dipahami, oh berarti lek mati ning repot, no berarti sulit. Boten. Ini tanda-tanda mawon. Berarti bisa ada, bisa ndak. Salah. Nonton nggih. Ada tanda-tandanya. Terus ini satu lagi. Untuk mayit mau dikuburkan kan harus dimandikan. Pensucian itu kan harus dimandikan, bukan hanya disirami. Karena itu kan memandikan mayit kan pakai ini, ditutup kain baru disiram di atas. Nggih. Terus kalau bergosok, selama ini saya lihat itu nggak keseluruhan. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai pemandian? Nggih, mandikan tuh hukum yang wajib. Hukum yang wajib cuma mengguyurkan air itu aja. Itu yang wajib. Berarti penyiraman. Nggih. Bukan Ghuslu itu kan menyiram sebetulnya. bukan memandikan. Bukan. Cuma adab-adabnya dilengkapi, disabuni nopo. Nah, itu lebih afdol, lebih baik. Kenapa? Mungkin kok langsung nyebut orang.
Nggih, monggo Pak. Kalau orang meninggal di kapal, Meninggal di kapal. dia dicemplung air. Boleh. Nggih. Malah caranya emang seperti itu. Dimandikan dulu, setelah dimandikan ditaruh di papan, papannya dikasih pemberat batu atau apa situ. Nggih. Ini kan pernah dengar nggih, kalau air dan rumput sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Air dan rumput. Nggih. Iya. Kulo nanti mireng. Mboten. Mungkin kalau punya umum. Jadi jual beli itu syarat utama ya harus hak milik. Kalau air rumput sudah menjadi hak milik, ini bebas. Mungkin yang dimaksud milik umum. Kalau milik umum semuanya juga tidak boleh. Jadi syarat utama dalam jual beli ya hak milik dulu. Kalau orang warok itu Ya, ada lagi. nggih. Itu kayak Habib Muhammad tuh nggak mau minum PDAM. Oh, karena milik ini. Dalam masalah makanan atau apa yang dikonsumsi itu kan ulama jadi dua, ada fikih, ada tasawuf. Iya, terus. Kalau tasawuf ya sangat berhati-hati. Kalau fikih ya innama nahnu naqulu bidhahi. Hatta Imam Ghazali pun dalam masalah ini juga memberikan dua pendapat itu. Termasuk kayak kita muamalah jual beli sama orang yang aksar mali haram, kebanyakan uangnya haram. Itu Imam Ghazali masih membolehkan, tapi berdasarkan hukum fikih. Iya. Tapi kalau berdasarkan tasawuf lebih baik hati-hati. Terkecuali kalau jelas ini orang uangnya semuanya haram, jangan muamalah sama dia. Ya, kehati-hatiannya seperti abahnya Imam Syafi'i itu ya. Nggih. Padahal itu kan barang halal, betul-betul halal Nggih. ya. Tapi dia masih takut. Nggih. Akhirnya dia masih mencari kan. Nggih, jadinya Imam Syafi'i. Ya, sebenarnya Imam Syafi'i. Dan ibunya seorang ahli. Nggih. Ada di zaman Imam Abu Hanifah orang nyuri apel, dilihati sama Imam Abu Hanifah, ditutno. Akhirnya begitu dilihat orang ini yang nyuri apel tadi mbake apel, sisa mungkin berapa biji dimakan sama dia. Kata Imam Abu Hanifah, loh sama itu tidak boleh begitu, nyolong apel terus sampai seperti itu. Orang ini mungkin pinter-pinterannya jawabannya ya. Loh sampai tidak tahu, saya tahu orang itu kalau ngasih sedekah mesti pahalanya 10 kali lipat. Lah saya kan sedekah semua, sisanya sih susu pahalaku. Geleng-geleng Imam Hanifah. Waduh, orang akhir zaman ini. Masuk. Masuk. Pengawas. Tapi sedih dulu. Sekali lagi terus hari ini. Mulai cilik hari ini. Ya kayak bakar. Lunas itu lalu bakar. Ini 80 kali biro nih. Ini dah Nggih. aturan untuk pengambilan laba itu apakah ada prosentasenya? Prosentase dalam hal jual beli. Kalau nominal tidak ada kan dengar. Ikut ke uruf kebanyakan. Jadi kalau sekiranya menurutkan kadang-kadang kan hatta meskipun penjual kan juga mikir waduh kakek awak iki juga untung. Nah, kalau sekiranya seperti itu ya monggo di downkan, diturunkan. Jadi kalau Nabi ngasih nominal enggak ada. Jangan ngambil untung 100.000 ya, enggak. Kan semua tergantung apa yang dibeli dan tergantung lumrahnya orang sekitar. Apakah boleh lebih dari kita pembeliannya gitu boleh? Boleh. Kalau terlalu banyak nanti masuk di list. Kata Nabi man hosyana falaysa minna. Orang dari golongan kita yang nipu sesama umat muslim bukan golongan kita, kata Nabi. Ngambil untung. Antarodinnya itu terus gimana? Antarodin itu sebetulnya masalah sah dan tidaknya, ijab kabulnya. Jadi Imam Syafi'i memahami antarodin itu ketika diwujudkan dengan ijab kabul. Saya jual, saya beli. Lah, masalah ngambil untung terlalu banyak ini sebetulnya tidak pengaruh dalam sah dan tidaknya jual beli. Dia masalah
sosial aja. Kalau jenengan terlalu kebangetan ngambil untung kan dolim namanya. Lah masuk di hukum itu. Kalau hukum fikih jual belinya selama ada ijab kabul, menurut Imam Syafi'i sudah antarodin itu. Kasih muda nih. Skandal. Enak hasannya enggak nopo hana wong Itu biarpun nggak ada ijab kabulnya tetap saya. Jual beli itu saya. Jual beli harus betulnya kalau Imam Syafi'i semua jual beli harus ijab kabul Karena karena kalau orang kampung-kampung itu masih belum Lah, apa ada pokoknya nyengkreh gitu kan Iya. ibaratnya. Ada Kalau kita- istilah- lain kalau kita ke sama ya. Iya, iya. Pasti ijab kabul. Karena beli anak anak jual. Tapi kalau di kampung kan kita ke toko wis dikekno tuku wis gitu. Itu Iya. masih berarti belum bisa itu. Nggak gini. Jadi kalau mazhab Syafi'i seperti yang tadi saya katakan harus ijab kabul. Tapi ada istilah bai'ul mu'ato. Ini dalam mazhab lain ada. Bai'ul mu'ato itu jual beli barang remeh. Ya nominal 50.000, 100.000 ini remeh. Ini ada di mazhab yang lain mengesahkan itu. Karena yang memahami antarodin harus ijab kabul hanya Imam Syafi'i. Lah, tapi untungnya Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i kan Imam Nawawi kan ngambil pendapat itu. Dan hebatnya Imam Nawawi itu ngambil pendapat yang lain mesti pendapatnya gawi. Rojeh itu kuat. Seperti siwak setelah duhur yang mengatakan sunnah tetap hanya Imam Nawawi. Tapi kuat itu bisa kita pakai. Kan yang lain mengatakan makruh. Termasuk ini bai'ul mu'athah Imam Nawawi membolehkan meskipun tidak pakai karena merepotkan orang. Beli kerupuk masa harus saya jual. Saya beli repot. Iya. Jual. Lah kan cukup. Ya kan dol. Jadi ada bai'ul mu'athah itu ringan. Itu pernah Habib Musyrik itu mengatakan bahwa niat siwak itu sebenarnya bukan cuma pakai siwak, biarpun kita gosok gigi aja diniati siwak gitu. Nggih, dikuli syai'in husin. Baju Bahwa itu apa. siwak biarpun gosok gigi pakai sikat itu loh. Nggih. Tapi orang-orang awam bilangnya kan kalau pakai siwak kayu itu Nggih, kan, nggih. kita niati siwak. Nggih, betul. Kayak bangun tidur, sebelum tidur pakai sikat gigi niati siwak aja biar. Kalau hukum tawar menawar itu Nggih. kita beli tawar menawar. Ya, kadang-kadang pas gak payu, gak apa-apa lah harus timbangan gak payu karena kan. Nggih, malah harus. Yang tidak boleh itu as-saum ala saumi akhi. Dilarang sama Nabi. Tengah-tengah temannya tawar menawar, dia nawar lagi. Makanya kan hukum lelang itu kan khilaf ulama. Hukum lelang. Ada yang mengharamkan, kena masih ditawar. Tapi itu ada yang masuk. Ada yang masuk lagi ada. Ada Kadang-kadang yang suka sama ini urumulan, malah wis Oleh laris sedikit lah wis nggak naik, timbangannya mulai nggak apa-apa kan. nggih, tidak masalah nawar-nawar itu tidak ada masalah. Kan satu sisi kan mau yo rada gelo lah. Nggih, nggih secara hukum ya tidak ada masalah, tapi secara sosial tasawuf jenengan berpikir ya untuk menambah itu lebih baik. Gini ku wau muamalah biman malu haram, lelang. jual beli dengan orang yang uangnya semuanya haram gadean kan yes gitu itu cara mainnya. Yang biasanya yang dilelang itu. Nggih. Lebih baik jangan. Nggih. Dijauhi barang-barang seperti itu, tidak barokah. Soalnya yang punya itu nggak halal ya. Oh, ini lain lagi ceritanya. Sampai nggak bisa ngebut orangnya. Masalah ridho tidak ridho namanya pegadaian, kita bilang pegadaian secara syariat nggih. Jadi sistemnya kan pegadaian itu kan saya gadekan HP, saya pinjam uang 1 juta. Dari awal akad namanya rohen. Pegadaian itu dalam bahasa syariat itu rohen. Namanya rohen dari awal meskipun tidak ada kesepakatan, ketika jenengan tidak bisa bayar, ini langsung jadi wafa. Wafa itu buat nebus uang 1 juta tadi itu. Jenengan tidak bisa ngambil lagi kecuali dalam tempo waktu yang ditentukan jenengan bisa bayar baru bisa ngambil. Jadi hukum rohen secara syariat itu ya seperti itu. Tidak ada harus waduh aku sih dorong anu tempo waktu sudah ditentukan jenengan tidak bisa bayar. Orangnya nagih, ya apa? Waduh saya tidak bisa, ya sudah otomatis itu. Tidak pakai ngomong lagi. Nah, ketika tidak bisa terus dijual,
Kalau pegadaian secara syariat seperti ini boleh kita beli, ini bukan haram. Tapi masalahnya kan pegadaian yang ada ini kan sekarang sampai bunga, riba. Jadi hindari. Pegadaian yang tadi itu yang sistemnya tidak beres, nah istilahnya, yang ada riba, ada bunganya dan lain sebagainya, kita jangan beli barang dari situ. Karena kan tidak beres. Jadi muamalah biman kullu mali haram, semua uangnya haram. Tapi kalau ada di pegadaian itu yang sistemnya masih genah, berarti kan tidak semua haram. Lah kalau seperti itu jelas jangan. Tapi kalau sekiranya ada pegadaian ini ternyata ya ada halal-halalnya misalkan. Nah, ini namanya muamalah biman aktsaru mali haram. Ini Imam Ghazali masih membolehkan maksudnya. Tapi kalau bisa hati-hati lebih baik. Maksudnya enggak ya lebih baik. Oh iya. Mengenai apa tadi? Proses lelang itu enggak? Khilaf ulama. Berbeda pendapat ulama. Yang mengatakan haram dalilnya tadi as-saum ala saumi akhi. Nawar, ya, nawar yang karena orang lain masih nawar. Kita tim lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Tidak boleh ya? Khilaf, ada yang bolehkan, Masih, ada yang tidak boleh. Kalau di warung itu Ustaz, beli nasi lelet, belum dibayar, ayo jangan kita makan. Ya itu tadi masuk di bai'ul mu'athah, jual beli barang remeh. Jadi meskipun tidak ada ijab kabul, tidak ada masalah. Tapi kan statusnya belum tidak bayar, nggak masalah ya. Tidak ada masalah. Selama itu sudah menjadi lumrah, orang yang niatnya makan itu ya beli. Tapi kalau niat ini makan, kata sepi ini ngalih. Warung lawas. Warung saya ini badise Warung lawas kan ngono. Enak di warung lawas sih. Lalu tapi kalau kena gemplak pokoknya masalah mengenai badise. Berbayar. Yang lebih berat menentukan nominal itu yang mengharapkan adanya jasa atau yang mengadakan jasa. maksudnya pripun? Ketika kita itu buruh, yang lebih mempunyai hak untuk menentukan nominal Gaji. Gaji. ya gaji. Itu sebenarnya pemerintah perusahaan atau kulinya. Di perusahaan. Andai kata orang sah-sah saja. Boleh aja. Kan itu namanya nanti ijarah dhimmah. Sampean bisa ngerjakan ini, saya bayar sekian. Mau apa enggak? Jadi yang menentukan nominal tadi ya yang perusahaannya atau orang yang juragannya lah itu. Kalau enggak bisa ya wis. Artinya jual beli jasa sah-sah saja. Sah saja. Itu kuli itu kan jual beli jasa namanya. Iya. Jual tenaganya dia untuk menghasilkan apa? Rumah, menghasilkan bangunan. Bang potong. Nggih, yang potong. Jadi Itu ijarah dhimmah. tetap kembali pada prinsip antar rodin itu. Iya, jelas antara udin nanti. Nggih. itu lah karen nggak usah digarap. Sekarang itu kan rata-rata kalau buruh tani saja orang 3 garap segini selesai, orang 5 ini juga selesai, orang 10 ya tetap segini, nggak geser ya. Kayak gitu gimana? Nggih, tadi itu. Ya, orangnya itu sekarang kan kalau buruh tani cari orang 1-2 nggak mau, sekarang harus satu tim. Nggih, juragannya itu tadi dia mau apa enggak? Iya. Kan Tapi kita yang nggak mau karena saya garap repot lah. Sekarang itu susah ya.
Orang ngakal-ngakalan sendiri ya. Jadinya makanya tidak barokah itu. Kira-kira dhewe garap yo ya. Makanya- Lungguh bareng kabeh. Makanya kan semakin kesini, Orang dua itu selesai dia anu sendiri ya. Iya. Orang 10 ya bodoh, karena pasti sabun. makanya semakin kesini barokah semakin dikurangi semua. Karena orang pikirannya nominal semua. Nominal. Kalau orang dulu kan hati-hatinya bersih-bersih karena kerja padanya. Sebenarnya mandi dulu. Mandi, betul. Matun itu apa loh? Sawah ya. Oh, nyabut itu. Kok susu mawon anu? Anu, bikin ke pasar. Oh, ya siap. Musim siap. menil ke pasar. Pasar gede. Mantan nun anu. Kok bisa saiki. Aku nang Surabaya sih urung budal. Dalam pasar kenyang. Tuan mana ya? Ada. Oh, ya ulah apa ada ya? Gak apa namanya pokoknya kakak pemilu ya. Iya kakek. Ini yang sering terjadi lah. Tebas menebas itu yang kadang-kadang kita itu masih tanda tanya besar tentang kayak jeruk. Kita kan kebanyakan tanam jeruk. Sudah luasan sekian, jeruk ini batangnya sekian, berarti saya berani harga sekian. Tapi tunggu nanti waktu panen harus saya panen dan panen pun juga masih. Oke, memang kan tidak boleh jual beli buah dalam keadaan mentah itu kan tidak boleh. Makanya benar tadi itu ketika mateng saya baru beli. Tapi dipesan ini nanti saya beli ya. Jadi akadnya justru pas ketika mateng. Dan itu tapi waktu ngomong itu sudah ditetapkan bahwa nanti saya hargakan sekian. Oke, Itu sah. oke sah. Harga itu kan tidak masuk di akad. Artinya nanti ketika akad dia ngomong tak beli dengan harga yang kemarin ya sekian, tidak ada masalah. Yang penting kan dalam jual beli, dalam tiap-tiap jual beli itu akadnya. Justru kalau akadnya ditaruh lebih dulu di waktu mentah, baik utama qabla budui sholah itu tidak boleh. Ketika masih nempel jual buah ketika belum mateng masih nempel di pohon itu tidak boleh. Jadi justru orang nebas ketika mentah itu tidak boleh. Mendingan sampai pesen ini tak borong kok kabeh. Tapi begitu mateng dek akad saat itu malah semestinya seperti itu. Padahal sekarang itu kan kayak umum kan gitu. Enggak, Kayak bet, ya wis. 1 bulan kemudian saya panen. enggak yang penting Ini akad akadnya di awal, Ustaz, bukan di akhir. akadnya di awal. Di akadnya di awal. Haram itu. Jangan diakad kalau gitu. Jadi bayar uangnya dulu, nanti istilahnya titip uang, DP atau apa? Bukan. Nggih, ndak mboten. Maksudnya dimasukkan, sebaiknya dimasukkan dititip uang dulu berapa misalkan 10 juta, Brek. Nanti akadnya saat sudah matang. Saya beli dengan harga 15 juta, berarti saya kurang 5 juta ya. Uangnya kan sudah disampaikan. Akadnya saat itu juga nantinya. Nggih. Oh, Nggih, paham. Maksudnya ini saran. Maksudnya ini saran, sebaiknya tadi itu jangan akad. Jangan akad di awal. Nggih, buat kok koyo nggo tampar ae. Kita mengharum sistem itu. gimana? Di dalam fikihnya itu kan soalnya kan jadi nilai uangnya itu waktu nilai mentah, bukan nilai buah masak gitu. Kalau di awal dia sudah ngomong tak beli waktu mentah, halal tidak boleh. Nah, ya itu. Haram, tidak sah. Iya. Tapi kalau saya borong nanti pas mateng saya duiti misalnya. Yang bayarnya memang waktu panen. Iya. Tapi akadnya itu di waktu belum masak itu. Iya, kalau seperti itu ya tidak boleh. Nah, makanya saran saya ketika awal tadi jangan diakad. Anggap titip uang. DP bahasanya itu nanti pelunasan Bisa di harus waktu ya. akad. Akadnya langsung biasanya.
Nggih. Kalau titik tuan nanti penyesuaian harga pasar. Iya, itu. Kita itu nggak- kan pembeli nggak itu kan kompetitif. tidak mau rugi. Kadang-kadang spekulasinya diperkirakan bahwa 1 bulan lagi harga sudah menjadi naik. Nggih, ya berarti DP aja lebih enak. DP aja. Tak DP berapa? Pakai lah. Tak DP berapa 5 juta. Nanti pas mateng harga pasar berapa? Baru saya lunasi. Ngonten mawon. akad terakhir waktu panen. Dan saya kebetulan tidak pernah memborongkan. Soalnya tak duit. Tapi duit kita tak borong apa kan. Masa diborong mau dilakukan uang. Saya itu juga pernah lihat tomat itu masih muda itu mau dibeli 1,5 juta tomat. Dan nggak boleh kan masih hijau. Nggih. Diajarkan sampai merah. Akhirnya malah laku 300.000. Agak payu. Geletek. Iya loh. Memang kan nggak boleh ya Mas. Nggih. Ya iki jelas engko lek masak unduh kan di matengi waktu itu ya. Nggih. Ternyata waktu memateng di bekas payu. Emang gak payu. Tapi memang kadang-kadang itu kita itu serba salah. Kayak jeruk misalkan, jeruk iris itu jauh lebih cepat laku ketika jeruk itu masih di ketika belum matang mana, masih setengah masih hijau. Jadi ukuran tua gitu aja, nggak sampai matang. Gitu. Terus ada yang peminat lain sampai matang, sampai benar-benar tua, kan gitu aja. Nggih. Kita kan nggak tahu Pak Saki mintanya bagaimana, makanya kadang-kadang yang borong itu kan panen lebih dulu, kita kan nggak tahu, panen lebih akhir kan kita juga nggak tahu. Nggih. Itulah yang menjadi pertimbangan sulitnya kita untuk borong kan. Ya Oke. kayak tomat tadi itu. Tomat kan kalau hijau kan juga bisa dimasak, juga bisa dipanen. Nggih. Apa kita harus tanya dulu ke orangnya ini nanti dipanen langsung apa tunggu tua? Nggih. Lebih baik seperti itu. Dan matang dan tidaknya buah itu kan sesuai dengan manfaatnya. Tidak mesti tomat ketika merah, kayak hijau tadi jenengan bilang sudah bisa dipanen, tidak ada masalah. Cuma ya mungkin solusinya kalau untuk barang-barang atau buah-buahan seperti itu jangan pas nempel di pohon itu semestinya. Karena itu jelas tidak sah kalau itu. Harus seperti Nggih, sudah di kondisi dipotong dari pohonnya itu masuk masihan. Jadi kategori hijau. Warna tidak jadi masalah. Mateng dan tidaknya tergantung manfaat itu tadi. Ya kalau dagang mengikuti ilmu fikih juga nggak ada ruginya kan. Sebetulnya. Beli kan. Soalnya Cina-Cina nggak pakai ilmu fikih banget. Indonesia belajar oleh karet. Aja ngono lho, Pak Antoni paham tenan. Itu ya Cino. Tapi benten. Loh, malah dibenterno. Gak benten Cina tapi kan Muslim. Itu orang sekarang Jadi tak cukup. Lah ngomongnya duse ya. Lah duduk kok duse. Nah, aku ya seneng tak duse. Rombengan kok dulu. orangnya sekarang akhir zaman semakin main akal, cari nominal. Kayak tadi, tidak barokah. Yang sering itu orang cari rumput itu ya. Biasanya kan di pagar-pagar itu kayak itu kan nggak ada izin langsung potong mas. Nah itu, betul ya. Dari sapi lembu. Aku sekat duit. Pagre, Pak Duri, Saya ini jodol ikan hijau, terus sampean.
ganti lele. Bukan hijau kok. Rumah. Nyoba dibawa di tes iki juga temenan ta ora. Sikal. Ya kita mengalami. Dari tiga kabeh iki. Nah, iya, sekarang kan hukum kan. Hampir semua buah kan gitu diborongkan kan model kayak gitu. Ya, solusinya mungkin ditebas dulu, artinya dipotong dari pohonnya. Dikasih uang nanti kalau tua ambil kita. Karena semua kayak satu pohon 300.000. Nanti kalau tua ambil kita. Nggak tahu itu dapat banyak atau sedikit. Yang penting itu tahu lah. Repot juga nih. Itu bahasa sekarang barangnya judi, Ustaz. Tepak-tepakan. Spekulasi. Nah, kalau masuk di situ ya jelas tidak boleh horor namanya, beul horor. Soalnya mesti kalau nanti itu pasti ada yang salah satu yang dirugikan. Entah pedagangnya, entah yang punya. Kalau masuk di situ ya jelas tidak boleh. Iya. Tapi sistemnya seperti itu sekarang itu umumnya. Rata-ratanya. Iya. Coba tak carikan solusi ya, barangkali ada. Terus kalau ini sewa lahan. Iya. Sebenarnya bukan lahan yang kita sewa, yang disewa itu tanamannya. Sekarang itu kan mulai muncul lagi. Jadi misalkan tanaman durian ada 100 batang. Saya sewa tanaman tidak tahu, tapi buahnya saja. Nanti yang saya ambil. Dengan harga sekian. Hasilnya nanti berapa kan juga nggak tahu. Itu gimana ya? Mungkin ke ini. Ini solusi berarti nggih. Bisa dimasukkan ke akad musako. Akad musako itu napa? Pohon dari pemilik, tanah dari pemilik. Nanti bisa manggil orang jasa nyirami, kali nyemproti hama barangkali, atau yang maslahat untuk pohon itulah. Tapi musako itu sebetulnya bukan di nominal, tapi di prosentase nanti. Ini kalau kita cari hukum halalnya ya. Nanti prosentase gimana? Hasil panen duren misal 40% buat yang jasa tadi itu, 60% buat pemilik. Ini boleh. Tapi kalau dengan nominal tidak boleh. Biasanya kan apa itu lahan jeruk itu kan biasanya kan pohon sewa 5 tahun kemudian gitu. Kan yang kebanyakan di atas itu kan. Konten ya. Tapi walaupun dia kan yang nyewa itu kan juga memelihara, itu obati, pupuk. Oke. Oke, kalau mau dicari solusi halalnya nggih masuk di musako tadi itu, tapi jangan pakai nominal. Pakai persentase hasil panen berapa persen. Waduh. Oke. Seperti itu. Waduh, ini kasih bagi akeh wis. Oke, bagi-bagi. Bukan dari awal kita tentukan 5 juta, 10 juta setahun, kan seperti itu. Kalau orang sekarang kan ada lahan, ada tanaman, kita sewa kayak 20 tahun, berapa besar. Itu 20 tahun, selama 20 tahun itu sudah jadi hak milik kita. Entah itu ada rugi atau Iya, semestinya tidak boleh tuh. Masuk akad mana? Tidak ada akad seperti itu. Makanya mungkin ada solusi yang lebih halal. Bukan lebih halal ya. Solusi halal, tidak ada lebih halal.
Bakul Kita lah. mau ngomongnya mesti sama Ya, dia. bakul itu orang ngaji, Pak. Kita ya sama ya. Bakul itu orang ngaji. Masalah sing angel bakule. Soalnya halal kalau karo butuh. Terus kena butuh kan halal. Halal nggih persentase niku wau. Persentase halal, tapi kalau bayar tidak masuk di akad, itu akad apa nanti? Tapi kalau lahan aja. Lahan aja tidak ada masalah. Nggih. Soalannya itu kan sekarang itu kan keterbatasan lahan. Nggih. Dan kita itu kan tidak ada batasnya untuk mempunyai keinginan. Nggih. Manusia kita nggak punya lahan tapi punya keinginan yang sangat kuat. Jika saya pengen punya kebun jeruk gitu misalkan, saya sewa kebun jeruk 5 hektar di sana dalam jangka sekian tahun kan bisa terjadi kayak gitu. Dulu lama. Nggih. Ini sih retorika ini. Mau cari ini tuh apa? Tapi lebih baik bagi hasil ya. Nggih. Kalau mau halal. Itu aja sebetulnya kalau dalam mazhab Syafi'i, nggih, Imam Syafi'i ketat dalam masalah ini. Yang diperbolehkan kalau menurut Imam Syafi'i hanya kurma dan anggur, karena itu yang dizakatkan. Malah lebih ketat. Nah, tapi Imam Nawawi lagi-lagi ngambil dari pendapat mazhab lain. Imam Malik membolehkan, Imam Ahmad bin Hambal juga membolehkan, bahkan dipakai sama orang Hadramut Yaman. Itu musako, mukhobaro, sama muzaro'ah. Kalau musako seperti yang tadi sudah ada tumbuhannya. Kalau mukhobaro belum ada, tapi bibit dari pemilik. Muzaro'ah, kalau mukhobaro malah murni tanah, digarap sama yang nyewa tadi itu. Tapi sistemnya tetap semuanya musako, muzaro'ah, mukhobaro bagi hasil, bukan nominal. Seperti ini berarti benar saja. Kan diharamkan hewan yang menjijikkan ya. Iya. Itu menjijikannya kok saya pernah di dalam kitabnya mengatakan bahwa itu ukurannya untuk orang Arab itu. Iya. Betul. Karena di antara semua jenis manusia yang paling dzusarwah itu orang Arab. Yang paling hati-hati. Berarti ukurannya kalau orang Arab menjijikkan, orang Jawa sini gak jijik berarti Iya, nggak boleh. ikut yang Iya. menjijikkan tuh ya. Kayak kecot, orang Arab tidak mau, Iya. haram. Nol dua. Lek 02 malah salah nanti. Tawaran 02 haram nanti malah repot. Dua haram itu mau dipedot sampai masalah ini. Saya dari status 2 haram kok. Ya kan, Banten kan halal.